Selamat datang di Kebal IT. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Laravel 11 kita, yaitu aplikasi manajemen tugas. Dan kali ini kita akan membuat fitur menampilkan data tugas tapi versi karyawan, karena sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan versi yang admin. Begitu juga kita akan melakukan ekspor PDF khusus untuk karyawan. Jadi nanti ada satu lembar kertas ya, atau satu lembar PDF, itu berisikan tugas dari karyawan ya. Oke, bukan seluruh karyawan tapi dari karyawan masing-masing. Oke, seperti biasa kita buka Laragon, lalu klik Start All, buka website kita, manajemen tugas, lalu jangan lupa buka kode kita ya. Nah, sementara menunggu loading, kita login dulu, pakai akunnya karyawan ya. Kemarin akunnya kan si Tono, tono@gmail.com, kita login, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan mengedit yang ini ya, halaman karyawan. Jadi nanti karyawan akan bisa melihat tugasnya ngapa-ngapain saja. Nah, sementara itu kita juga buka database ya. Buka database. Lanjut DB manajemen tugas. Lalu buka user ya. Nah, di sini kita lihat si Tono sudah punya tugas ya. Sementara si Rizal yang tugasnya belum ada. Oke, nanti itu beda ya tampilannya di sini. Oke ya. Kita buat dulu kodenya. CD manajemen tugas, lalu kode spasi titik. Nah, Laragonnya sudah bisa kita close. Nah, nanti kita ngeditnya di bagian views karyawan index. Nah, ini ya, di sini akan kita edit. Nah, oke. Yang pertama kita harus memasuki dari controller si tugasnya dulu. Nah, di sini ya, controller tugas. Nah, di sini kita harus, ini kan kita udah dapat ini ya, berarti data user yang login. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita mencari data tugasnya ini sesuai dengan ID yang login. Nah, gitu. Di sini yang login kan si Tono dengan ID-nya 2. Nih ya. Nah, di tugas berarti kita harus dapatkan data tugas yang memiliki user ID 2, yaitu ini, ya kan, yang mencatat. Nah, mencatat di sini user ID-nya 2, yaitu si Tono. Kalau diklik, nah ini si Tono ya. Nah, caranya gimana? Kita kan udah dapat nih ID si user, berarti kita udah dapat ID 2. Nah, kita bandingkan aja di sini di data tugas yang ID-nya juga 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan seperti ini. Kita kasih tugas. Nah, ingat ya di sini codingnya. Nih, karena di sini untuk admin. Nah, berarti otomatis yang di sini untuk karyawan. Nah, tugas kita kasih tugas titik 2 ya, titik 2. Kita kasih kita ambil juga data usernya ya, seperti ini. Lalu kita cari dia. Nah, where-nya gimana? Di tugas ini kan ada user ID ya. Nih, where user ID. Oke, berarti kita cari where user ID. Nah, berarti di mana ID 2 itu sama dengan apa? Sama dengan ID yang di user di sini. Nah, gitu ya. Kita kan udah dapat nih yang login ini. Berarti kita ambil dulu usernya. Nah, kita bandingkan dengan apa? Dengan ID-nya gitu. Nah, lalu setelah dapat, kita ambil datanya pakai first seperti ini. Oke ya. Jadi tunggu sebentar, kenapa ini error? Tugas sintaks error. Oh, sorry, ini bukan titik koma ya, tapi koma. Nah, di sini tugas, ambil data tugas beserta data usernya, di mana yang memiliki ID, yang di mana user ID-nya itu, user ID di tugas ini, user ID di tugas ini sama dengan ID di tabel user. Ini kan di sini dapat kita ini. Di sini kan kita dapat ID-nya 2 ya. Karena kode yang ini. Nah, dibandingkan, oh, ini ID-nya si 2, ini ID-nya 2. Nah, dibandingkan dengan di sini, di mana sini yang memiliki ID 2, yaitu di kolom user ID. Ya. Berarti dapat nanti mencatat. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ketika sudah dapat datanya, kita tampilkan. Kita tampilkan ke bagian view-nya, resource view karyawan index. Nah, di sini akan kita tampilkan ya. Nih, ada halaman karyawan.
Nah, ini kita hapus saja, sudah bisa kita hapus. Kita buat suatu baris baru, lalu kita bagi 6 ya. Sorry, bagi 2 ya, seperti ini. Nah, di sini pertama kita buat dulu ya, kita tes dulu namanya. Lalu kita ambil dolar tugas, lalu user, lalu nama ya. Karena kan nama itu di dalam user ya, seperti yang selalu saya bilang. Bisa dicek di sini. Nah, jadi di dalam tugas itu masih ada user. Nah, kalau kita mau ngambil data yang di dalam user, kita harus tulis dulu usernya gitu. Oke ya. Nah, seperti ini. Kita tes dulu, refresh. Nah, namanya Tono, pas ya. Sesuai dengan yang login, namanya Tono. Oke, coba kita tes ya. Kita logout. Kita pakai Rizal coba. Rizal@gmail.com. Nah, Anda berhasil login. Data tugas. Nol dolar tugas user nama karena si Rizal tidak punya tugas ya, berarti kita harus ini kan dulu sebentar. Ini tampilannya ya, teman-teman ya, lupa saya. Nah, kita harus kasih pengandaian di sini, if ya, kita pakai if. Bentar, kenapa ini if-nya tidak bisa? Nah, kita pakai if else ya. Nah, jadi di sini jika, sebentar, sorry. Oke, sorry ya. Nah, jika user yang login itu tugasnya ada ya, tugasnya itu kalau ada berarti true. Nah, berarti kebalikannya, kalau false itu, kalau yang di sini di dalam else ini itu enggak, yang ininya false, berarti yang tidak bertugas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita copy, kita paste ke sini ya. Nah, lalu kalau dia true, berarti dia punya tugas. Oke. Kalau dia false, ya berarti tugasnya nggak ada. Jadi cukup kita tampilkan seperti ini aja. Kita kasih row. Lalu di sini bisa kita kasih apa ya? Ini kalau kita refresh udah nggak error ini. Nah, seperti ini. Coba di sini kita kasih tampilan nama saja ya. Namanya saja. Nah, tampilan namanya kita copy. Status saja langsung ya. Kita kasih coba ya titik call 6. Kita kasih span ya. Kita kasih kelas. Kita kasih batch. Batch kalau dia belum ditugaskan dia warna apa kemarin ya? Warna merah ya. Berarti batch danger. Nah, lalu di sini kita kasih belum ditugaskan seperti ini. Oke. Kita refresh. Nah, berarti ada bacaan belum ditugaskan. Oke. Data tugas. Nah, dia belum ditugaskan. Jadi belum ada data tugasnya. Nah, PDF-nya juga ya. Nah, ini juga kita buat. Kita copy aja ya dari sini ya. Nah, kita copy, kita kasih else, kita kasih and seperti ini. And if ya. And if seperti ini. Nah, jika dia tugasnya ada, dia bisa cetak data. Nah, jika tidak ada, ya sudah kita kosongin aja ya. Berarti kita gini kan sudah bisa. Nah, maka ini tombolnya hilang seharusnya. Nah, oke ya. Jadi belum ditugaskan. Sip. Nah, sekarang kita buka yang sudah ada tugasnya ya. Si Rizal kan memang nggak ada tugasnya ya. Di user bisa kita cek. Tugasnya itu 0. Nah, kita logout saja. Kita ganti si Tono ya. Tono@gmail.com. Oke, di data tugas. Nah, ini masih ada kan? Oke ya. Lanjut. Kita kerjakan. Kita sudah dapat nama. Sekarang kita ambil emailnya. Emailnya. Di sini email. Kita refresh. Nah, sudah ada email ya. Kenapa itu belum email? Refresh lagi. Nah, ini sudah email ya. Kita kasih lebih cantik lagi ya. Span. Kita kasih kelas. Batch primary. Oke. Lalu ini enter. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Sip ya.
Nah, ini lebih cantik. Oh, sorry, titik. Ini titik duanya jangan kita masukkan ke span. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Cantik ya. Nama, email, jabatan tidak perlu ya. Nah, langsung ke tugas. Nah, sekarang kita ambil tugasnya ya. Kita ambil tugas. Nah, di sini kita buat ya tugas. Nah, karena tugas tidak di dalam tabel user, usernya hapus saja. Langsung jadikan tugas. Refresh. Nah, tugasnya mencatat ya. Nah, ini pas ya ID 2 mencatat. Oke. Tugasnya mencatat. Oke, apalagi ya? Oh, tanggalnya ya. Tanggal mulai dan tanggal berakhir. Paste. Tanggal mulai. Di sini tanggal mulai. Lalu kita copy. Paste lagi. Tanggal selesai. Nah, di sini kita buat tanggal selesai. Refresh. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, supaya lebih cantik, kita kasih span ya. Lupa tadi. Kita kasih span yang ini ya, kita copy. Ini kita paste di sini. Nah, oke. Ini jangan lupa ganti jadi tanggal mulai. Ini ganti jadi info. Oke, kita copy saja biar cepet. Nah, kita copy, paste di sini. Ganti jadi tanggal selesai. Kalau kita refresh, nah, sudah berhasil ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil menampilkan data tugas versi yang karyawan. Jadi dia tahu nih karyawan. Oh, ini dia lagi ada tugas nih, mencatat. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut untuk melakukan cetak PDF data tugas ya, tapi yang versi karyawannya. Nah, itu kita coba buka VS Code kita. Yang pertama, kita harus buka routingnya dulu ya, di bagian routes. Nah, ini bisa kita copy aja dari bentar, tugas PDF. Ini tugas ya, ini melihat tugas. Berarti kita bisa ambil yang tugas PDF. Nah, ini ya, ini kita pindahi saja. Supaya apa? Yang bisa mencetak kan boleh admin, boleh karyawan ya. Yang penting dia orang yang boleh login, nah kan gitu. Orang yang sudah login, sorry. Nah, di sini kita copy di sini. Berarti kita punya routes namanya tugas PDF ya. Kita ambil dari yang di sini tadi. Oke. Nah, kalau untuk karyawan tidak usah pakai Excel lah ya, karena kan kita hanya butuh data dia kan sedikit gitu. Kita bisa pakai PDF saja. Nah, lanjut kita buka controllernya. HTTP controller tugas. Nah, kita cari function yang PDF ya di bawah itu. Nah, ini PDF. Nah, berarti kalau seperti ini, nah, yang ini semua ya, yang ini semua ini untuk data si admin ya. Oke. Nah, jadi kita kasih if nih. Oh, tapi kalau file name ini nggak apa-apa ya kita ambil. Karena kan sama aja sih waktu di admin dan di waktu karyawan. Nah, berarti dari mulai sini nanti ya. Oke, kita buat dulu if-nya ya. Kita buat if else saja. Nah, ini kondisinya gimana? Kita ambil juga ya datanya ya. $user sama dengan berarti out user. Nah, seperti ini. Berarti sekarang kita sudah dapat data orang yang sedang login. Nah, tinggal kita ambil aja ya. $user yang memiliki jabatan itu sama dengan admin. Nah, dia akan menampilkan data yang ini. Seperti ini. Paste di sini. Selesai. Maka kita sekarang akan mengurusi yang bagian else-nya. Berarti kalau else selain admin. Oke. Berarti di sini karyawannya kan gitu. Nah, di sini tinggal kita copy juga ya. Kita copy aja biar cepat. Kita paste di sini. Nah, tinggal kita edit-edit. Di sini tugas with user. Ini bisa kita copy ya. Kita copy dari yang ini. Biar kita gak capek mengetiknya. Nah, ini. Ini sama ini ya. Kita ngambil data tugas yang sedang login. Ini, copy nih ya. Paste di bawah. Menggantikan yang ini. Oke. Ini bisa kita hapus. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Oke.
Ini saya rapikan sebentar. Oke. Siap itu PDF, load view, set paper. Ini admin, ini tugas. Nah, ini jangan admin, tapi karyawan. Set paper, landscape. Kita landscape tidak tahu ya. Oh, portrait saja ya. Portrait. Tetap A4, dia stream, data tugas, sip. Jadi portrait dia nanti kayak, ya portrait ya. Bukan landscape kan dia kayak melebar ya. Tapi portrait kayak atas ke bawahnya lebih panjang gitu. Oke. Sip, itu sepertinya sudah selesai di sini ya. Kita tinggal urusi bagian view-nya. Coba kita cek ke resource, ke view, ke karyawan. Nah, ini kita ambil aja dari bagian admin tugas ya, PDF ini. Nah, ini kita copy, kita masukkan di karyawan. Jadi kita punya PDF di karyawan. Tinggal kita edit-edit saja. Nah, yang pertama untuk table ya. Ini table dari T-head-nya saya hapus saja ya, sama T-body-nya. Nanti kita tulis ulang. Oke. Data tugas tanggal pukul. Oke, sementara ini dulu. Kita cek dulu ya jalan atau tidak. Refresh, klik PDF. Oops, sorry. Ini masih ada error di bagian indeksnya ya. Kita cek. Mana PDF? PDF, nah ini. Kasih linknya. Jangan lupa root. Berarti kita punya tugas PDF seperti ini. Oke. Kita refresh, kita klik. Nah, ini sudah berhasil tampil ya. Tinggal sekarang kita lakukan edit-edit. Pukul 05.03.1945. Oke. Pasti ya jam-jamnya sama tanggalnya nih udah benar. Nah, sekarang kita perbaiki di bagian sini. Nah, ini akan kita perbaiki HR. Sip. Tinggal kita kasih T-head dulu pertama. Kita kasih table row. Lalu di dalam table row ada TH ya. Apa saja TH-nya? Yang pertama kita butuh nama ya. Tapi ini tidak perlu pakai T-head ya. Kita langsung T-body saja. Langsung TR. Langsung TD. Nah, langsung nama kan. Nama titik 2. Terus kita isi di sini $. Seperti biasa ya. Tugas. Di dalamnya ada user. Di dalam user ada nama. Kita refresh. Nah, sudah berhasil ya. Nama Tono. Oke. Nah, di sini jelek ya kalau kita pakai border. Kita nggak usah pakai border. Coba ya. Kita tidak usah pakai border. Ini kita hapus saja. Coba refresh. Nah, ini lebih cantik ya. Tidak ada bordernya. Sip. Nama Tono. Nah, kita ambil baris baru. Namanya email. Di sini email. Refresh. Nah, sudah ada emailnya ya. Oke. Ini coba nggak usah 100% ya. Kita buat 700 px gimana? Wah, sama ya. Kita biarkan saja. Email. Lalu apa lagi ya? Iya, habis email. Oh, tugas ya. Jangan lupa tugasnya. Nah, tugas karena di dalam table tugas tidak perlu ada table user gitu. Refresh. Nah, mencatat ya. Lanjut. Kita copy lagi. Tanggal mulai. Ini tugasnya kita ganti tanggal mulai. Lanjut. Tanggal selesai. Refresh. Oke. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi kita bisa cek ya. Oh, kita kasih garis lagi satu lagi biar lebih bagus ya. HR, kita kasih tag HR. Di bawah tag table. Jadi kalau ada sini ada garis bawah lagi. Nah, ini berhasil ya. Jadi di sini kita sudah punya nama Tono, email Tono, tugas yang mencatat, tanggal mulainya ini tanggal 1 bulan 3 2025 sampai tanggal selesainya. Ya. Berarti kita sudah berhasil untuk namanya coba ini kita cek. Nah, oke ya di atas ini. Nah, berarti kita sudah berhasil menampilkan data tugas versi yang
karyawannya. Oke? Nah, jadi kita sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.